Hmm. Iya, poligami aja haram, najis, apalagi sesama. Walah. Jadi nanti habis bagaimana yang di gereja tuh yang kawin sejenis, kawin Oke. sama perempuan, kawin sama laki yang sejenis. Dengarkan ya. 1 Korintus 6 ayat 9, 1 Timotius 1 ayat 10. Itu apa, Bang? Matikan dulu suara TV-mu itu, Bang. Bentar. Berisik. Mohon maaf. Oke. 1 Korintus 6 ayat 9. Firman Tuhan ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pembu, rit, itu namanya BTLG, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan masuk surga. Itu semua sama. Oh, jadi itu dilarang keras. Jadi yang berkawin di gereja itu mananya salah lah. Di gereja mana? Jangan-jangan ngaku-ngaku gereja, nggak taunya gereja abal-abal. Ada banyak gereja, saya pun tak tahu yang mana satu. Banyak ada ajarannya, ada ortodok, ada berbagai Kristen kan ada berbagai. Terus kalau saya tunjukkan juga yang ada juga di tempat ibadah kalian, agama kalian yang juga menikah sesama jenis, terus bagaimana dong itu? Saya bisa tunjukkan, ini ada yang disimpan nih, ada yang di mau saya tunjukkan? Itu salah lah. Oke, bisa tunjukkan dalam kitabmu tidak boleh menikah sesama jenis? Saya tak pandai baca kitab, tapi tahulah agama itu apa. Yang logik itu. Ya kalau kamu bilang salah, ada nggak dalam kitabmu? Secara Salah. ya, boleh ditunjukkan? Terus jelas tidak boleh BTLG? Lumrah alam lelaki mesti kawin dengan perempuan, takkan lelaki kawin dengan lelaki. Itu tak perlu dalil pun kita sudah tahu. Itu lumrah alam ya. Iya, tadi saya sudah sebutkan ayatnya ya, Bang ya, bahwa tidak boleh melakukan BTLG. Yang tertulis di Imamat 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Oke, Mbak buka YouTube, buka perkawinan sejenis di gereja. Ya, kalaupun saya buka YouTube ada juga yang orang Islam juga melakukan itu. Macam mana Bang ini? Saya tanya bagi pihak Kristen apa ya saya sudah pendapat saya, kalau ada orang Kristen itu gereja yang salah ke, paderinya yang salah ke, agamanya yang salah. Tadi saya sudah bacakan jelas ayatnya, Bang. BTLG itu nggak boleh, keji, nggak akan masuk surga. Jadi kalau ada ngaku-ngaku Kristen tapi dia masih melakukan BTLG, itu bukan mewakili ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dia yang salah. Dia bukan Kristen. Kristen sejati itu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus Kristus, Bang. Ya tapi nggak usah gitu juga mulutnya, Bang. Saya terima memahami. Satu lagi boleh tak? Mudah. Boleh Bang, silakan Bang. Ya. Oke, kamu kata kepercayaan kamu Yesus disalib untuk menebus dosa. Menebus manusia berdosa. Manusia berdosa yang pada waktu itu ke atau sampai bila-bila, sampai ke ujungnya? Oh gitu. Ya, sesuai firman Tuhan yang tertulis di Ibrani 9 ayat 28, bahwa darah Kristus berkuasa mengampuni dosa seluruh umat manusia dari zaman Adam sampai manusia zaman akhir bagi yang percaya kepadanya. Haleluya. Jadi maknanya kalau besok kamu sebagai satu Kristen kamu buat dosa, otomatik diampunkanlah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya bacakan dulu ayatnya.
1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Jadi kita minta ampun sama Tuhan Yesus, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa di dunia ini. Nah, supaya kita bisa layak masuk surga, kita membutuhkan Sang Juru Selamat, dan Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristuslah yang menyucikan kita, sehingga kita layak masuk surga. Nah, abang kan manusia berdosa nih. Betul. Dosa itu kan utang. Ketika kamu pun bertobat, dosamu tetap ada. Nah, Itu siapakah... pandangan kamu. Itu pandangan kamu. Lah memang betul kan, ketika kamu melakukan dosa, walaupun kamu bertobat, dosamu tetap ada. Bagaimana bisa terhapus? Allah Ta'ala Maha Pengampun. Bagaimana cara mengampuninya? Berdoa kita, sholat tu Loh. nak taubat. Bang, Janji hukum tidak akan hukum di melakukan dunia lagi. ini aja, hukum di dunia ini aja, itu nggak boleh diubah-ubah. Contoh, ya. Ketika abang melakukan pembunuhan berencana, dan hukumannya pembunuhan berencana juga hukuman mati. Betul. Ketika kamu melakukan itu, apakah di depan hakim bisa kamu bilang gini, oh Bapak Hakim, saya sudah bertobat, saya menyesal melakukan itu, saya nggak akan melakukan pembunuhan berencana lagi Pak Hakim, di saya dunia- bertobat, saya menyesal. Tunggu dulu, jangan dipotong dulu Mas Epol. Oke. Ya kan? Terus sampai minta-minta ampun, mohonlah Pak Hakim yang mulia, saya sudah bertobat, saya menyesal melakukan itu. Apakah hakim mengatakan, oh iya ya Epol, karena kamu sudah bertobat, minta ampun dan kamu tidak akan melakukan itu lagi, kamu bebas dari hukuman? Enggak, Bang Epol. Sebab Walaupun itu kau hukum bertobat dunia. dari perbuatanmu, tetap kamu akan dijatuhi hukuman itu. Kamu harus, Betul. iya, kamu harus Setiap menerima perbuatan hukuman kamu itu. harus balas, ya. Buat Iya, baik kamu juga. harus tetap menerima hukuman itu. Artinya, nggak bisa terhapus begitu saja. Kamu akan menjalani hukuman itu. Nah, ketika kamu melakukan dosa semasa hidupmu di dunia ini, sampai akhir matimu pun kamu melakukan dosa, bagaimana mungkin dosamu terhapus? Karena dosamu itu tetap ada. Nah, siapa yang bisa menghapus dosamu itu? Karena dosa itu adalah utang. Yang kamu maksudkan tuh di mahkamah. So, hakim itu bukan Tuhan. Dia Jadi Tuhan itu bukan hakim, bukan hakim adil. Sedangkan hakim di dunia ini aja harus adil, apalagi Tuhan, dia harus adil. Ya, Karena sebab dosa tidak tetap dosa. dikatakan. Oke, saya mau tanya dulu, upah dari dosamu itu apa? Macam mana? Ketika kamu melakukan dosa, upah dari dosamu itu apa di hadapan Tuhanmu? Balasan nanti di akhirat. Iya, apa upah dari dosamu? Bergantung apa yang kamu buat. Kamu buat dosa ini ada dibalasnya, ada balasannya. Iya, ada apa balasannya. upah? Iya, Tuhanmu, apakah Tuhanmu tidak menjelaskan ketika kamu berbuat dosa, upah dari dosamu apa? Upah dari berbuat dosa itu apa? Aduh, upah dia berbuat dosa dibalas nanti di akhirat lah. Bukan di dunia. Kadang-kadang ada perbuatan Nih, yang akan contoh dibalas di ya. dunia sekali. Contoh ya. Alkitab menyatakan Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau upah dari dosa kita itu maut, kematian, itulah upahnya yang berbuat dosa. Nah, upah ketika kalian berbuat dosa itu apa upah dari dosa kalian itu? Iyalah, tengok dosa apa yang kamu buat. Kamu dosa mencuri, takkan upahnya mati. Mencuri potong tangan kalau ikut Islam. Kalau Oke. kalau kamu membunuh baru hukumnya mati, maut. Di mana tertulis Itu dalam di dunia, itu di dunia, hukum dunia, di akhirat. Iya, bentar dulu Bang. Di mana tertulis dalam kitabmu ketika kamu mencuri, upahnya itu tanganmu harus dipotong? Di mana tertulis? Ya, dari sudah zaman Nabi dulu, hukum hudud. Oh, itu tuh di zaman Nabi, di zaman sekarang nggak ada lagi. Sekarang nggak pakai lagi undang-undang Berarti itu. Kalau firman dibuat, berarti firman Tuhanmu nggak kekal gitu. itu bukan firman, itu Oh, itu bukan firman. undang-undang yang dibuat sama Oh, yang saya tanya zaman di Nabi. kitabmu. Ya, yang saya Di tanya kitab di mana kitab ada Abang. Ya, kita kan di sini lagi bahas kitab suci. Di kitab sucimu ketika kamu melakukan dosa, apakah Allahmu tidak menjelaskan apa upah dari dosamu itu?
akan dia menjelaskan tapi tidak bagi tahu apa spesifik yang akan kamu kena kalau kamu berbuat dosa. So nanti di padang mahsyar kami akan ditimbang yang lebih mana buruk, yang mana baiknya yang dibuat. Setiap perbuatan walaupun buruk walaupun baik akan jadi nggak dikasih tahu ketika melakukan dosa itu kamu akan mendapatkan seperti ini, nggak dikasih tahu. Enggak. Loh, Tadi beritahu. Berarti nggak lengkap dong. Ada 2-3 jenis dosa yang Allah bagi tahu, kamu akan dapat balasan di dunia. Contoh nomor 1, kamu derhaka sama ibu bapa, itu ya Bang, di dunia juga didapat kita di balasan. dunia ini saja melakukan pelanggaran ini akan dihukum. Contoh mencuri, ya dia akan kena undang-undang pasal kena ini ya, hukumannya berapa tahun. Dijelaskan Bang, masa di dalam kitabmu pun nggak ada dijelasin? Kok bisa begitu Bang? Harusnya kan kalau kitab, ya harusnya kalau firman dari Tuhan itu kan dijelaskan semua supaya kita pun bisa mengikutinya gitu loh. Supaya nggak bingung ketika ditanya gini, bingung abangnya. Ya sebab kitab kamu ada banyak bersihnya, kami bersihnya satu saja, nggak ada hadis lain. Hadis bukan kitab, hadis ialah sabda Rasulullah. Kitab ya lagi Al-Quran tu yang tu sabda Allah. Itu kamu tak boleh campur, itu dua benda. Itu dua benda yang berbeza. Maksud saya Kak, kita Islam bukan agama yang mengikut logik akal. Ada satu benda yang kita kadang-kadang tak boleh nak fikir, tapi benda tu memang wujud. Kita bukan macam kamu berfikir selagi mengikut logik akal. Selagi benda itu logik boleh fikir, kamu memfatwakan ia betul. Seperti alam gaib, kami wajib percaya alam gaib. Tak semua benda alam gaib kita boleh tengok dengan mata. Faham? Oke, terus abang pernah nggak dengar yang ini? Dosamu yang sebesar gunung itu akan ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Dosaku yang sebesar gunung itu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Kenapa ke mereka? Loh, ya nggak belajar kayaknya abang ini. Saya bukan nggak belajar, saya pun kadang-kadang kurang paham. Sebab ya udahlah, belajar dulu lah bang ya, belajarlah sungguh-sungguh dulu. Bacalah hadis-hadismu bang, bacalah kitabmu. Yalah, saya baca, saya sambil belajar. Sebab tu saya bukan mau belajar tentang agamamu, saya mau bertanya 2 soalan tadi, itu saja. Ya kan artinya kalau kamu bertanya artinya kamu belajar dong. Sebelum saya tutup, saya mau bagi penutup. Itu jadi maknanya Yesus disalib untuk penebusan dosa sampai hingga hari kiamat kan, betul. Jadi beruntunglah jadi orang Kristian dia. Sebab hari ini buat dosa, Yesus yang maafkan. Besok bunuh orang, Yesus maafkan. Hari lusa rogol orang, Yesus sudah maafkan. Macam tu. Saya mau tanya itu saja. Untunglah jadi orang Kristen macam tu ya. Buat dosa ada orang tolong ampunkan. Tak perlu minta maaf, tak perlu apa. Tak perlu taubat, tak perlu berdoa. Oke bang, semua kan manusia berdosa nih. Bahwa Tuhan itulah sang juru selamat kita. Manakah yang abang percaya, Tuhan itu sang juru selamat kita atau Yahudi dan Nasrani yang juru selamatmu? Kita tak suka sama orang Yahudi. Yahudi memang sudah dibenci. Oh alah bang, yang saya tanya kan kita manusia berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa di dunia ini. Nah supaya kita bisa masuk surga kan harus ada sang juru selamat kita. Nah sang juru selamat kami itu Tuhan Yesus. Dia memberikan darahnya bagi kami. Betul. Supaya kami mendapatkan pengampunan. Nah mana yang kamu percaya, Tuhan itu sebagai juru selamatmu atau Yahudi dan Nasrani yang sebagai juru selamatmu? Tuhanku, dia yang bisa mengampunkan, dia bisa membalas dosaku, dia bisa memberi pahala. Tuhanku, dia maha segala-galanya. Tapi bukan dia bagi jaminan kalau tolong kamu baca buat ini dosa, bang. Kalau kamu buat dosa, saya tolong baca dulu nih bang, baca dulu nih bang. Apa tu tak nampak? Hadis Muslim nomor 4971. Oke, saya bacakan, dengar ya bang ya. Ya. Di akhirat, di hari kiamat,
kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jadi dosa-dosamu itu dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani. Betul. Dosamu yang sebesar gunung itu kok bisa pula dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani? Kamu kurang paham hadis tu. Kamu kena cari orang yang betul-betul boleh terangkan kamu pada pasal hadis tu. Salah kamu, tafsiran kamu salah tu. Terus ya udah kamu jelaskan sama saya. Saya tak pandai, tapi bukan itu maksudnya dalam hadis tu. Kenapa pula dosamu yang sebesar gunung itu dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani, Bang? Iya, Yahudi dan Nasrani sudah mendarah kepada Allah. Dia masa zaman Nabi Musa. Ini memang kaum yang dilaknat. Paham? Oh, kamu yang bukan, dosamu yang sebesar gunung itu malah ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Iyalah. Loh, kok bisa? Sebab bila kami berdosa, kami akan masuk api neraka. Bila masuk api neraka, yang jadi kayu api, yang jadi api itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir. Itulah maksudnya. Iya, karena menanggung dosa-dosamu gitu ya? Iya, sebab dia. Oh, berarti juru selamatmu itu Yahudi dan Nasrani dong, karena kan dosamu itu ditimpakan kepada Yahudi. Dia jadi kayu api di neraka, jadi api, kayu api di neraka. Bukan jadi tukang itu. Iya, Bang. Kenapa jadi Yahudi dan Nasrani itu yang menanggung dosamu? Enggak, dia tak tanggung. Terus kenapa di sini dosamu yang sebesar gunung itu dibebankan kepada orang Yahudi dan Nasrani? Bukan, itu kamu salah paham hadis tu. Itu bukan tulis tu. Ya udah, tolong jelaskan sama saya. Kenapa dosamu yang sebesar gunung itu dibebankan kepada Yahudi dan Nasrani? Kerana Allah sudah melaknat dia kaum Yahudi dan Nasrani. So, apa mereka emang lah yang akan menanggung jawabnya semua di akhirat nanti. Dia kenapa? Loh, kan kamu yang mempunyai dosa sebesar gunung lalu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Kenapa pula jadi dilaknat? Kerana dia sudah berdusta pada Nabi Musa. Apa dustanya? Dustanya orang Yahudi kepada Nabi Musa apa? Masa Nabi Musa lepas seberang Laut Merah, mereka mau berhijrah ke Palestin, mereka tak mau ikut Nabi Musa, disuruh Musa pergi dulu. Kan Nabi Musa itu, Bang, Nabi Musa itu kan bukan menyembah Allah. Nabi Musa itu menyembah Yahweh Elohim. Oke, saya tanya dulu, Musamu itu orang mana? Orang bangsa mana dia, Bang? Itu saya Israel lah. Nah, orang Israel itu tidak pernah menyembah yang namanya Allah Subhanahu wa taala, Bang. Iya, betul. Sebab mereka menyembah Yahweh Elohim. Kok bisa pula datang Allahmu menimpakan dosa-dosamu kepada Yahudi? Israel dilaknat kerana tidak mengikut Musa. Kalau dia mengikut Musa, dia selamat. Sekarang ni Palestin tu memang dia punya. Kalau dia ikut Musa masa tu. Sekarang ni dia tak ikut Musa. Sekarang bumi yang dijanjikan itu bukan lagi. Kenapa kamu ngomongin Nabi Musa orang Israel? Musa aja sekarang udah di surga. Orang Israel bangsa pilihan Tuhan. Musa buat benda yang betul, dia selamatlah. Kalau yang iya, karena dia menyembah Yahweh Elohim. Karena Nabi Musa itu menyembah Tuhan Yesus Kristus, Yahweh Elohim, bukan Allah. Musa sembah Kristus. Iya, Tuhan Yesus Kristus adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Loh, iyalah itu pahaman kamu ya betul. Loh, itu memang faktanya, Bang. Orang Israel tidak pernah menyembah yang namanya Allah Subhanahu wa taala, Bang. Fakta bagi orang yang percaya seperti kamu, yang percaya Kristus. Itu fakta sejarahnya, Bang. Fakta sejarahnya begitu. Ya betul. Itu fakta sejarah bagi orang yang macam kamu yang percaya Yesus itu Tuhan. Bukan masalah saya juga. Itu memang fakta sejarahnya, Abangku. Ya paham. Tapi saya paham orang Kristen memang sudah banyak yang kitabnya diubah-ubah. Mungkin kamu orang yang mana diubah, Bang? Yang mana diubah? Yang mana satu aja, Bang, kalau banyak, Bang? Banyak, Kak. Kalau nak cari bukan dekat sini, Kak. Kalau nak berdebat pasal itu bukan dekat sini, Kak. Saya bukan level tu lagi. Tapi saya banyak kalau boleh buktikan. Boleh. Nah, begitulah Abang ini. Menuduh Alkitab udah diubah-ubah, tapi ditanya yang mana diubah, nggak tahu. Okey. Nggak bisa menunjukkan.
Kak, kasih tahu bagi satu ayat yang mengatakan Yesus kata dia Tuhan dan sembah dia. Matius. Kak. Spesifik ayat, aku Tuhan, sembahlah aku. Spesifik, bukan maksud macam bukan kiasan. Oh, jadi abang itu mau menyembah Tak, Tuhan? Jawab dulu lah, Kak. Jawab dulu lah. Bentar dulu bang Epol. Yang mengatakan aku Tuhan, sembahlah aku. Satu ayat. Dengar dulu bang Dari Epol. mana-mana Alkitab kamu. Jadi gini, Tuhan Yesus Kristus itu dia berfirmannya seperti ini ya di Keluaran 20. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan engkau menyembah Allah-Allah lain. Itu selalu firman Tuhan Yesus. Iya, paham. Kemudian ketika Tuhan menyatakan akulah Tuhan Allahmu, dibuktikan melalui karya-karya dan perbuatannya. Dia terbukti Allah yang Maha Kuasa. Nah, saya mau tanya dulu sama Bang Epol. Belum jawab lagi soalan saya. Kamu. Kasih saya sudah jawab. Matius itu ayat yang spesifik. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Tolong tunjuk sama saya. Dari mana-mana kitab yang kamu ada? Enggak ada ayatnya seperti itu secara eksplisit. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Karena iblis juga mengaku Tuhan, minta disembah. Matius 4, iblis minta disembah. Nah, apakah ketika ada yang ngaku-ngaku minta disembah lalu langsung abang sembah? Iblis enggak minta disembah. Iblis enggak mau sembah Adam sebab dia merasa dia lagi hebat. Dia dari api, Adam dari tanah. Loh, siapa yang suruh iblis menyembah Adam? Allah. Berarti yang disembah siapa? Adam apa Allahmu? Bukan sembah kerananya Tuhan, kerana sembah seperti Tuhan. Sembahnya disuruh tunduk maksudnya. Dengan Adam, bukan kita ini tunduk. Disuruh sembahyang atas nama Adam, disuruh tunduk. Tapi iblis enggak. Iya, tunduk disembah. Berarti sebenarnya yang jadi Tuhan itu Adam atau Allah? Orang Jepun kalau jumpa orang ditunduk macam sembah kan, itu dia sembah orang, disembah. Itu bukan menyembah namanya, itu cuman mengerti aja sebagai sesama. Loh, kamu tadi bilang disembah loh. Hormat. Iya, sembah, tunduk tanda hormat. Iya, kenapa Allahmu dengan niat? Kenapa Allah abang? Kenapa Allah abang malah menyuruh menyembah dan tunduk kepada Adam? Bukankah harus tunduk dan menyembah kepadanya? Tunduk tanda nah, kenapa ketika iblis ketika iblisnya tidak mau menyembah Adam? Harusnya kan iblis itu diberi aplaus dong, karena saya pun kalau disuruh menyembah manusia saya nggak mau, Bang. Ya, karena kan yang kita kamu rasa dari hebat kan daripada orang tua, orang tak layak disembah. Saya nggak mau menyembah manusia, saya mau menyembah Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Tuhan Kristus, Bang. Paham pun. Nah, kenapa ketika iblis disuruh menyembah Adam tunduk kepada Adam, dia nggak mau, kok jadi iblisnya yang salah? Bukankah seharusnya kita tunduk dan menyembah kepada Tuhan? Sembahyang dengan niat aku sembah Adam. Sembah itu maknanya tunduk rasa tanda hormat. Itu perintahnya. Bukan tunduk dengan niat aku sembahyang, aku niat ni untuk sembahyang niat sembah Adam, bukan. Tunduk tanda hormat. Iya, kok bisa Allah menyuruh iblis tunduk dan hormat kepada manusia? Harusnya kepada dia dong tunduk dan hormat kepadanya. Dia Tuhan, dia boleh suruh apa saja pada penciptaannya. Tak perlu ada alasan kenapa. Dia Tuhan, dia yang mencipta. So dia ada alasan, tak perlu alasan untuk dia menyuruh umatnya sembah. Bukan sembah, ya udah, hormat, tunduk hormat. Ya udah, berarti abang harus mengikuti perintah Allahmu. Kamu harus tunduk dan menyembah Adam. Itu disuruh kepada iblis, bukan untuk umat manusia. Kenapa hanya kepada iblis? Jangan pusing sana, pusing sini. Kamu betul-betul fakta dengar. Terus kenapa hanya kepada iblis, Bang? Kenapa juga enggak kepada manusia? Ya, nanti kalau saya ada pada zaman itu mungkin saya boleh jawab. Saya pun bukan ada di zaman itu. Paham? Iya, walaupun enggak ada di zaman itu kan bukannya firman Allah itu kekal. Tunduk tuh hormat, bukannya sembah. Sembah tuh bukannya niat aku sembahyang, sembah ini Adam, bukan. Dan tunduk tanda hormat. Kok bisa? Malah menyuruh menyembah dan tunduk kepada Adam. Shalom. Ya, shalom, itu Cliffing. Asik. Ya. Epol bahasanya macam bahasa Upin Ipin Malaysia kah?
Bangladesh bang. Bangladesh. Mirip-mirip bahasanya ya. Iya, jadi kalau standar kami Apple tinggi brother. Sorry. Makanya saya selalu berkata kita beda kelas. Kami Kristen kami tidak akan pernah mau menyembah kepada Tuhan yang hanya mengaku-ngaku Tuhan dan minta disembah. Diam dulu brother. Kamu dengarkan agar kamu nanti paham ya. Kalau hanya yang mengaku Tuhan dan minta disembah, jangan lupa brother. Iblis pun mengaku dia Tuhan dan minta disembah. Ya. Pertama, yang kedua, ya, manusia banyak yang ngaku-ngaku Tuhan. Kamu mau tahu contohnya? Jim Jones di tahun 70-an. Betul, di banyak. Texas, Amerika, mengaku dia Betul, Tuhan banyak. dan minta Ayah disembah. Pin. Ayah Pin, Oke. jangan lupa. Nah, kamu mau menyembahnya? Nggak bisa, enggak lah. Enggak kan? Nah, itu dia. Jadi standar kami Kristen nggak cukup cuman itu, brother. Karena ada istilah NATO, no action, talk only. Kalau cuman ngomong doang, ya, aku pun bisa ngaku aku Tuhan dan minta disembah. Kalau bisa cuman ngomong doang. Tetapi Bentar, Bang. siapa Tuhan? Dengar dulu. Siapa Tuhan yang bisa menunjukkan kekuasaannya? Itulah yang kami sembah. Oke bang, sebelum Ya, aku paham jawab. ya? Abang Dengar dua, dulu. abang dua orang. Kamu Abang tahu? dua orang. Dengar dulu, Panggil brother. satu lagi Dengar. orang, Bang. Panggil Tuhan satu orang Yesus naik kami, bisa. pada saat dia turun ke dunia ini, brother, dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan dan mujizat-mujizat besar yang tidak mampu dilakukan oleh Tuhan-Tuhan yang lain dan manusia lain sebagai bukti kemahakuasaannya. Dia berjalan di atas air, dia menyembuhkan Bartimeus yang buta, Lazarus yang mati dia mampu bangkitkan. Ya, nah sekarang saya mau tanya, kalau kamu percaya nggak Allahmu maha kuasa? Iya, Allah saya maha kuasa lah, tapi bukan Yesus. Oke, kasih tunjuk saya satu bukti kemahakuasaan Allahmu. Silahkan, satu aja, nggak usah banyak. Yang tidak bisa diklaim oleh Tuhan yang lain. Kalau ada Mulai orang yang bingung. mengaku tuh benda lain yang mengaku Mulai Tuhan, bingung. dia juga Tunjukkan boleh satu, kirim apa, tunjukkan satu macam-macam bukti kita ke- kemahakuasaan Allahmu kalau memang ada. Satu Itu aja, nggak mungkin usah banyak. sebentar dulu itu. Saya akan Biar jelaskan. adil, Bang. Masukkan satu lagi orang Muslim, biar adil. Dua lawan dua, oke. Kalau abang anak lelaki dan gentleman, 2 lawan 2, jom panggil satu orang lagi. Nah, kamu kasih tunjuk. Saya bertanya nih. Saya bertanya, kalau kamu memang Nih, tahu iya, saya apa saya bukti naikkan satu. kemahakuasaan Allahmu? Satu aja, nggak usah gini. banyak. Alam Yang semesta, tidak bisa Bang. diklaim oleh Alam Tuhan yang lain. semesta. Bang Epol, Alam semesta, Bang Epol. Dunia, Alam dunia, semesta. langit, bumi ini ciptaan Tuhan. Selalu itu aja. Alam semesta. Kamu hidup Bro, pakai apa Bang? kalau Nyawa. itu, Siapa yang kasih Sebentar hidup? dulu Kamu itu living. nyawa. Itu Tuhan living bentar. Yesus. Yang Bentar dulu ngasih itu saya living. nyawa Tuhan Yesus. Itu living bentar. Bukan Bagi Allah, kamu. bro. Halo, itu living Iya, bentar dulu. silakan itu. Silakan. Epol. Kembali lagi. Ya bentar dulu pejuang hijrah ya, bentar ya. Ya. Jadi gini Epol pertanyaannya, apa bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Contoh, kalau Tuhan Yesus kan dia membangkitkan orang mati disaksikan oleh orang Israel dan tidak bisa diklaim oleh siapapun karena memang tidak ada seorang pun yang bisa membangkitkan orang mati selain Tuhan Yesus Kristus. Orang buta melihat, yang lumpuh berjalan, menciptakan roti dan ikan, membelah laut. Dia memberikan kuasa kepada Nabi Musa untuk membelah laut. Itu saksinya orang Israel, ya, orang Firaun. Jadi ada saksi dan tidak bisa diklaim oleh siapapun. Seperti itu contohnya. Nah, apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Satu aja Bang, kalau Abang ada satu tunjukkan saya akan mualaf. Kamu berdiri, kamu angkat tangan kamu tuh pakai apa? Kuasa Tuhan Yesus, Bang. Bukan kuasa Allah, sorry. Saya Itu hidup. kepercayaan kamu Bang. Iya, Kepercayaan makanya saya. artinya gini, bro. Artinya itu bisa diklaim oleh Tuhan-Tuhan yang lain. Jangan salah, dengarkan baik-baik. Jadi itu klaim-klaim sepihak setiap agama. Menurut Islam, yang menciptakan semesta Allah. Tapi menurut kami Kristen, yang menciptakan semesta Tuhan Yesus. Nah, ingat, menurut Hindu, yang menciptakan semesta Sang Hyang Widi, bukan Allah. Menurut Buddha, lain lagi bro, Adi Buddha. Jadi itu hanya klaim-klaim sepihak setiap agama. Tapi siapa yang bisa menghadirkan bukti dari klaim itu, itulah kebenaran. Apa percaya kamu bisa alam gaib? buktikan? Kamu percaya alam gaib? Enggak.
Enggak percaya. Nah, so tak boleh kami nak buktikan. Oke. Macam mana mau Itu. buktikan kalau kamu tak percaya Bang alam Epol, gaib? Bang Epol, makasih, Ya. makasih. Oke, itu tadi yang mau saya tanyain. Nggak percaya alam gaib. Sekarang gini, Dengarkan brother, kami kita- percaya tidak, kasih- kami di dalam Bentar dulu, kami kasih Kristen. kesempatan dulu Ito Living. Enggak. Bang Li, Ini saya Kasih supaya kesempatan jangan dulu salah. Bang Iya. Bang Hira. bagi Dengar, peluang dengar ya. orang cakap. Kami Kristen bukan, kami tidak mengenal alam goib. Yang kami kenal alam roh, bukan alam goib ya. Jadi beda, brother. Ya, lanjut. oke, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak yang gaib kan. Contoh, jantung kita, darah kita, semua yang ada di tubuh kita. Apakah kalian melihat secara langsung harus itu bekerja? Bro, Nafas kita, dengar. ekskresi Iya. kita. Jawab, Bang Kamu Li, bertanya jawab. nih ya, saya jawab ya. Jangan jawab. Oke. Sama seperti otak kita, jantung kita, ya, paru-paru kita. Kalau ini dibelah, bro, ada terlihat kan? Ada kan? Paru-parunya ada kan? Kalau dibelah, jantungnya ada kan? Tapi kan Kalau dimensinya dibelah, sudah beda. otaknya ada kan? Hah? Lah, ya itu Dimensi, makanya. dimensi apa, brother? Jadi kita untuk melihat Tuhan Itu harus- dimensi real. Real, otak ini kan benar-benar ada. Yang Jantung melihat ini apa? benar-benar ada. Bang Bang Living nggak yang bisa melihat kalau otaknya kalau otaknya dibelah, Kalau apakah dibelah, Bang Living yang lihat? Kenapa dia tidak terlihat? Karena sekarang ditutupi oleh batok kepala. Kenapa paru-paru tidak terlihat? Karena ditutupi oleh tulang dan daging. Tapi kalau dibelah kan ada, paru-parunya kan ada. Lah, Real, iya. brother. Macam Itu mana boleh bukan ada dalam bukan badan alam tu? roh, bukan Macam alam mana boleh goib. ada dalam Walah, perutmu? gimana Yang, sih? yang melihat kan orang lain, bukan Bang Living Saya sendiri. pikir brother-brother ini punya ilmu akademis yang cukup mumpuni. Kok masa tidak tahu masalah paru-paru, masa dikatakan alam goib? Come on. Iya itu bukan alam goib. Wah. Bentar dulu ya. Ih. Darah aja. Bentar. Sendiri, Bang Living Orang sendiri. yang- Oke. Gimana sih? Ayo. Sebentar. Jadi darah kita pun bisa diteliti. Makanya firman Tuhan itu sungguh dahsyat ya. Di Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan darah pengantara antara nyawa. Nah, selama ribuan tahun sebelum Masehi, Alkitab sudah menyatakan bahwa nyawa makhluk itu ada dalam darahnya. Lewat darah, kondisi kesehatan tubuh seseorang dapat diketahui, bahkan termasuk segala jenis penyakit, virus, ataupun bakteri yang ada dalam tubuh. Dan sains membuktikan bahwa kalau dari darah bisa kita tahu penyakitnya apapun melalui darah. Dan memang betul Alkitab itu bahwa nyawa kita ini ada dalam darah kita. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan darahnya kepada kita supaya kita hidup. Karena darah Tuhan Yesus itu darah yang berkuasa. Sebelum pemeriksaan darah tu, darah kamu akan diinjek, dikeluarkan sedikit, betul. Maknanya nyawa kamu sudah keluar. Kok masih hidup? Walah. Memang masuk angin memang. Pejuang hijrah kau jadilah dulu saudaramu ini nggak ada pintar-pintarnya. Ganti topik. Kopla tingkat dewa. Enggak, Mau tanya, colong ya. diperjelas. Masa kalian sekelas kalian Muslim yang mengaku beragama tidak mengerti ya alam goib itu apa? Alam goib itu kan misalnya roh loh. Ya, alam goib itu adalah perkara roh. Ya, kita bukan percaya perkara itu. real. Nah, misalnya ya alam goib itu, ya kalian mengakui bahwa Allah itu zat misalnya. Ya kan? Zat yang tidak terlihat. Ah, itu perkara roh. Iya kan? Bukan gaib, Tapi itu kalian bukan yakini gaib. itu ada walau kalian belum melihatnya. Itu namanya apa? Apa definisi Iman. gaib? Apa definisi gaib, Bang? Ya. Be smart dong, friend. Ya. Coba Gaib agak maknanya pintar benda dikit, yang jangan tak boleh cuman dilihat, tak boleh Tuhan difikir Yesus dengan yang baik. kepala. Oke, Bang Apple sudah waktunya turun, gantian dulu sama yang lain. Terima kasih Bang Apple. Ya, berjaya. Adonai Yesus Al-Masih yang memberkati dan mengasihimu. Berjaya, entah apa-apa berjaya. Abang yang menang. Tak Iya bang, apa-apa. abang yang menang, abang yang menang. Kalau kami bang, kami kasih aja, nggak apa-apa. Biarkan orang bodoh tertawa dalam kebodohannya. Abang yang menang. Mau tanya ya Bang ya, Mbak Mika. Boleh, Silakan. boleh brother. Boleh. Injil Silakan. Barnabas itu gimana? Oke, saya jawab ya. Injil Barnabas itu setelah dicek